Tes, satu, dua, tes. Tes, tes. Ya, satu, dua, tes. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Ibadah pertama. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti, selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini. Karena setiap kita berbakti, besarlah labanya. Kita pakai berdiri. Arti kehadiran Tuhan. Ya, nanti dengan hormat Pak Lei bisa doa pembuka. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat dibangunkan dengan puji-pujian kami kepadamu. Teringat kami Bapak, kalau boleh kami ingat bahwa langkah-langkah kami di hari belakang. Tapi sekarang kami sudah berdiri di hadapan-Mu, di tempat ibadah kami kepadamu. Kami sangat bersyukur. Itulah sebabnya kami bawa tubuh jiwa kami untuk dapat kami menyembah. Berkatilah kami semua Bapa yang sudah datang jemaat-Mu ini, yang beribadah ini. Tidak ada yang tidak Engkau lihat, semua Engkau lihat isi hati kami. Kami bawa ini. Itulah sebabnya Bapa, ibadah kami ini dari permulaan sampai akhir, Tuhan yang memberkati. Semua lagu puji-pujian kami persembahkan kepadamu. Terima menjadi dupa yang harum bagi mulia Tuhan Yesus. Jadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman bagi umat-Mu. Engkau pakai Tuhan lidah hamba-Mu itu. Engkau yang menaburkan, hamba-Mu yang menaburkan, namun Tuhan menumbuhkan
di dalam jiwa umatmu ini Bapa. Biar benar-benar kami bertumbuh, boleh kami menangkan hatimu di dalam hidup yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Sebagian lagi Tuhan, mungkin teman-teman kami yang masih ada di perjalanan, tibakan dengan selamat. Biar ikut ya Tuhan, bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu, menerima berkat rohani yang kami daripadamu. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami serahkan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, kita angkat lagu Bila Aku Pandang. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sana aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita bangkit berdiri dari terbit matahari. Sampai pada masuknya jalan aman Tuhan di bumi.
memuji Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan hadir di atas puji-pujian. Kalau ada masalah, jangan panik. Main nyanyi saja. Tuhan hadir, Tuhan bereskan. Amin. Hari lepas hari. Jalan hidup orang benar.
Pernah jatuh? Ya, tapi tidak sampai tergeletak. Bangkit kembali. Amin. Baik. Tubuh kita pasti pernah jatuh. Ekonomi, usaha, masa depan, ya pasti pernah jatuh. Ya. Tapi Tuhan menopang, tidak sampai tergeletak, bisa bangkit kembali. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak Tersembunyi kuasa Allah. Kalau naik ditolong, saya juga pendeta muda Adar Siman.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak tersembunyi, selalu melimpah dalam kehidupan kami yang percaya dan melakukan firman-Mu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat buat kami, terlebih menguatkan, menyelamatkan, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Bersama-sama kami menolaknya hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, Roh Allah saja berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita buka kitab kita dalam Mazmur 19. Temanya pada hari ini adalah perjanjian dan peringatan Tuhan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur pasal 19 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ya, ulangi di ayat yang kedua saja. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi berbagai macam cara sebenarnya Tuhan menulis firman-Nya. Jadi kita akan lihat bagaimana Tuhan menulis firman-Nya itu dengan karyanya, ya, yaitu ciptaannya yang begitu besar. Ya, langit dan bumi adalah ciptaan tangan Tuhan, dan salah satu cara Tuhan berfirman di sini dia menuliskan firman-Nya lewat karya ciptaannya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ada orang yang mencipta sesuatu, misalnya lampu ini, kita tahu yang menciptanya Thomas, ya, Alva Edison, ya, yang pertama kali mendapatkan pengetahuan tentang lampu ini. Dan kalau kita tahu ini adalah ciptaan dari seseorang, ya, ada lukisan terkenal, ya, pada lukisan cuman perempuan saja, tapi dikenal oleh semua orang dari karyanya. Dan kita lihat dalam Roma 1 ayat 19. Roma 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ya, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab mereka telah menyatakannya kepada mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Nah, jadi alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan begitu nyata. Kita tidak bisa mengingkari bahwa semua yang kita lihat ada karena ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Jadi segala sesuatu ini ada karena ada yang menciptakan. Ya, langit-langit kita tahu, tidak tahu siapa yang membuatnya, tetapi kita tahu pasti ada yang membuatnya. Ya, langit-langit ini, lampu ini, segala sesuatu yang kita lihat, kita tidak bisa ingkari bahwa segala sesuatu yang kita lihat ada yang menjadikan atau yang menciptakan. Langit ini ada
karena ada yang menciptakan. Teruskan. Ayat ke-20. Sebab apa yang tidak nampak Ya, daripadanya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatan, kekuatannya kita tidak tahu, tidak pernah melihat bagaimana kekuatannya. Terus yang kekal, dan ya, keilahannya, keilahiannya kita tidak pernah melihat wujudnya secara langsung, keilahiannya, tapi kita bisa lihat dari dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan. Jadi ada penciptanya. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mereka, yaitu manusia, tidak punya alasan sedikit pun juga tidak tahu penciptanya. Ya, jadi dalam ayat ini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama adalah Tuhan itu sudah memberitahu kepada hati nurani manusia bahwa segala sesuatu itu ada karena ada yang menciptakan. Ya. Yang menciptakan itu lebih besar daripada ciptaannya. Sekalipun kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi, tetapi iman kita bisa melihat. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat pada hari ini. Bagian firman Tuhan. Ya. Karena iman kita mengerti. Ya, boleh kita baca bersama-sama. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kalau kita lihat ayat ini, segala sesuatu yang telah terjadi adalah dari apa yang tidak kita lihat. Ini iman. Iman juga bisa, ini pada iman kita di sini mengerti akan masa lalu, tetapi iman juga bisa mengerti akan masa yang akan datang. Jadi masa yang akan datang akan terjadi dari apa yang tidak kita lihat sekarang. Ya, ada amin. Makanya iman itu tidak bisa dilihat. Ya, tetapi iman itu diyakini, tetapi iman itu akan menghasilkan dan terjadi kalau kita percaya. Ya, jadi belum tentu apa yang kita lihat sekarang, ya, mungkin kita belum melihat janjinya, tetapi mungkin kita lihat karena iblis sudah menawarkan, tetapi pada ujungnya iblis itu akan menghancurkan yang kita kerjakan. Nah, jadi yang pertama kita lihat dari ayat ini, dari dalam Roma tadi, adalah Tuhan memberitahukan segala sesuatu dalam hati manusia dari apa yang dilihat. Sekalipun apa yang kita lihat tidak kita lihat proses bagaimana Tuhan menjadikan alam semesta, tapi iman kita mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tidak bisa berdalih. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa berdalih sedikit pun. Tidak bisa beralasan, tidak mengakui Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak berbakti kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat bahwa saksi mata kehidupan kita itu lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Jadi saksi mata kehidupan kita bukan dari orang saja, tetapi apa yang Tuhan jadikan adalah saksi mata bahwa kita bisa memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi manusia itu tidak bisa berdalih. Ibrani 1 ayat 2 sampai yang 3. Karena segala sesuatu ini ditopang melalui firman Tuhan. Ibrani 1 ayat yang kedua. Ibrani 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya
yang telah ia tetapkan Ya. sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya, yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Oleh Dia, Ya. Allah telah menjadikan Oleh alam semesta. Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Tuhan sudah ingatkan bahwa Tuhan sudah menjadikan alam semesta. Ini saksi nanti yang akan membuat kita mengingat Tuhan atau memberatkan, ya, memberatkan kehidupan kita karena orang tidak bisa berdalih. Saksi mata adalah alam semesta. Ya, teruskan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Ya, dan gambaran wujud Allah, dan gambaran wujud Allah. dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ya, jadi kalau kita lihat alam semesta ini, semua itu ditopang oleh firman Tuhan. Ya, ditopang oleh firman Tuhan. Tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang terjadi karena tidak ada firman, tetapi semua terjadi karena ada firman Tuhan. Dan semua itu ditopang oleh firman Tuhan. Ya. Matahari ini ditopang oleh firman Tuhan. Kalaupun kita tidak tahu di mana dia bergantung, tapi kita tahu bahwa segala sesuatu ditopang oleh firman Tuhan. Teruskan. Yang penuh kekuasaan. Ya, penuh kekuasaan. Makanya kita tidak akan pernah lihat sekarang ya, matahari itu kena kepada bumi. Semua itu dalam orbitnya masing-masing. Ya, teruskan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, Ya, di tempat yang maha tinggi. ya. Nah, jadi kita akan belajar pada hari ini saksi-saksi yang akan memperingatkan kita, saksi-saksi juga yang akan selalu berada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kita lihat dari ciptaannya. Yang pertama kita lihat kembali dalam Mazmur tadi, Mazmur 19. Kita ingat bahwa saksi kita itu begitu banyak nanti. Kalau kita lihat CCTV itu hanya beberapa tempat saja. Di sini tidak ada CCTV. Ya. Kita akan lihat CCTV-nya ini begitu banyak ya. Nah, kita lihat di ayat yang kedua kembali. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, kita akan melihat sekarang tentang langit. Teruskan. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa mengagungkan Tuhan, tetapi dari ayat ini juga kita akan membuat suatu, akan diperingati oleh Tuhan dari cakrawala. Jadi kita lihat dan belajar dari ciptaannya. Yang pertama langit. Ya, yang pertama langit. Apa yang kita bisa pelajari dan saksikan dari langit? Ya, dalam Mazmur 108 ayat yang kelima atau ayat yang ke-6 dari Alkitab. Mazmur 108 ayat ke-6. Ya, Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Ya. Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. ya. Jadi kalau kita lihat langit, kita harus menyadari bahwa apa yang kita lihat sekalipun tinggi, tapi lebih tinggi Tuhan. Ya, lebih tinggi Tuhan. Jadi kalau kita lihat langit, kita harus menyadari pertama adalah begitu kecilnya manusia ini. Ya, saya beberapa hari ini diajar ya dari firman yang dalam Mazmur ini. Ketika saya melihat langit, saya melihat juga diri saya begitu kecilnya, ya. Tetapi ketika lihat langit, kita juga melihat begitu tingginya Tuhan dari langit. Makanya dikatakan di sini apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat langit? Kita harus memuliakan nama Tuhan, ya. Dan setelah memuliakan nama Tuhan, kita harus mengakui betapa kecilnya manusia ini. Dikatakan juga manusia itu seperti debu di dalam timbangan, di atas timbangan. Jadi manusia itu tidak ada beratnya sedikit pun. Ada timbangan di rumah,
yang bisa mengukur sampai 0,000. Ya, tetapi kalau kita lihat debu di situ, ada nggak beratnya? Tidak ada. Nah, begitu juga manusia. Manusia itu tidak ada beratnya sama sekali. Sebenarnya manusia itu tidak ada nilainya, karena berat itu nanti ada nilainya. Jadi ketika kita melihat langit, kita harus menyadari bahwa begitu tingginya Tuhan, tetapi begitu juga hinanya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang langit. Yesaya 55 ayat 9. Kita akan lihat banyak poin-poin yang akan kita dengar pada hari ini. Yesaya pasal 55 ayat ke-9. Ya. Ini yang B ya. Yang tadi yang A, sekarang yang B. Seperti tingginya langit dari bumi, Ya. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Kalau kita melihat langit, kita bisa merenungkan bagaimana rancangan Tuhan itu begitu tinggi. Ya. Dan rancangan kita itu begitu rendah. Dan rancangan kita dengan Tuhan berbeda sekali. Berbeda. Jadi yang kedua, rancangan Tuhan itu setinggi langit, begitu tinggi. Tapi rancangan manusia itu begitu rendah, seperti di bumi. Ya, makanya tidak bisa diselami. Ya, mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, masalah-masalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami. Semua itu seizin Tuhan. Dan itu adalah salah satu rancangan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam musibah, dalam masalah, Tuhan itu merancangkan segala sesuatu untuk pertobatan. Untuk kebaikan itu untuk pertobatan. Ya, itu yang kedua. Jadi kalau kita ingat langit, kita ingat rancangan kita itu begitu rendah. Rancangan Tuhan itu begitu tinggi. Dan rancangan kita dengan Tuhan tidak bisa diselami, tidak bisa dianalisa sama sekali. Tiba-tiba Tuhan bisa merancangkan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu itu dirancangkan untuk kebaikan. Ada amin? Ya. Itu yang kedua atau yang B. Yang ketiga, saudara. Jadi langit ini menceritakan kasih setia Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 11. Mazmur 103 ayat yang ke-11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, Ya, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya ya, atas orang-orang yang takut akan Dia. ya, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Lanjutkan. Sejauh timur Ya, dan barat, sejauh timur dan barat. Kalau saudara, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, bapak ibu semuanya, kalau lihat langit kita harus lihat dari atas ke bawah dan juga dari timur ke barat. Ya, jadi begitu luasnya. Kalau bumi menurut penelitian bisa diukur volumenya, ya, karena bumi itu bulat atau seperti bola, bisa diukur. Dari panjangnya sini kemana, titik tengahnya bisa diukur. Walaupun mungkin ukurannya tidak begitu tepat, tapi bisa dianalisa. Tetapi langit ini tidak ada satu ilmuwan pun bisa mengukurnya. Ya, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. ya ini bentuk kasih setia Tuhan. Kalau kita sedang berbuat dosa, sedang tidak setia kepada Tuhan, kita ingat langit, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak bisa diukur, tidak berkesudahan. Ya, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Ketika kita tidak setia, Tuhan setia. Ya, ingat.
Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Di langit itu ada bintang. Ya, Filipi 2 ayat 15. Ini kalau kita lihat pada siang hari kita bisa melihat betapa luasnya cakrawala. Tapi ketika kita lihat pada malam hari, hanya bintang-bintang saja yang bisa kita lihat. Langit tidak terlihat. Filipi 2 ayat ke-15. Ya, Demikian firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib ya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tidak tengah-tengah bercela, angkatan yang bengkok hatinya ya, dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. iya. Nah, jadi ingat bahwa bintang adalah gambaran anak-anak Tuhan. Mengapa bintang itu tidak jatuh? Ya, karena masih dalam orbitnya. Bintang itu ada orbitnya masing-masing. Ya, bintang yang paling dikenal oleh kita matahari itu salah satu bintang. Yang paling terang matahari, yang paling dekat dengan bumi. Kalau masih di orbitnya, matahari itu akan, ya, bintang, kalau bintang masih di orbitnya, bintang itu tetap, ya, tidak akan jatuh. Mengapa banyak bintang jatuh? Karena tidak dalam orbitnya, tidak dalam jalurnya. Apa yang harus kita ingat tentang bintang ini? Ya, selama bintang ini, kalau dalam Wahyu dikatakan bintang itu ada di dalam tangan Tuhan. Guru saya sering menerangkan, mengapa bintang itu tidak jatuh? Karena bintang itu masih dalam tangan Tuhan. Nah, begitu juga anak Tuhan. Kalau anak Tuhan masih dalam tangan Tuhan, bintang itu tidak akan pernah jatuh. Masih dalam genggaman firman Tuhan, tidak akan pernah jatuh. Tapi kita lihat dalam Wahyu 12 ayat yang keempat. Jadi ketika kita merenungkan, melihat bintang, ingat satu kali bintang-bintang berjatuhan. Ya, ingat kalau cahaya kita masih ada sekarang, itu karena ditopang oleh firman Tuhan. Tapi kalau suatu saat bintang itu jatuh, itu gambaran dari anak-anak Tuhan. Nanti pada akhir zaman sepertiga bintang akan jatuh. Wahyu 12 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari Ya, bintang-bintang dan di langit, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke Ya. atas bumi. dilemparkan ke atas bumi yang paling rendah. Terus, ya sudah cukup lesir di situ. Ya, jadi ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang. Bintang juga salah satunya adalah malaikat. Bayangkan malaikat saja bisa jatuh, apalagi manusia. Sepertiga itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi orang-orang pilihan nanti suatu saat menurut firman Tuhan akan banyak yang gugur dari imannya. Itu yang keempat dari cakrawala. Yang kelima, yang terakhir, awan. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ini CCTV ya. CCTV yang akan menjadi peringatan buat kita, atau saksi yang akan melihat perbuatan kita, yaitu seperti awan. Ya. Kita lihat ayat ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Kita baca bersama-sama lebih baik. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, jadi saksi yang tidak bisa dibantah oleh manusia adalah awan. Di mana ada awan, di situ Tuhan melihat. Ya. Selain kita lihat awan, ingatlah
ya Tuhan melihat kita. Mungkin kita bisa berkata malam-malam tidak kita lihat. Tetapi ada nggak kira-kira awan pada malam hari? Ada. Jadi lebih berbahaya pada waktu kita dalam kegelapan, ya, hati-hati. Ya. Dalam kegelapan malam mungkin kita bisa berkata, wah kan nggak ada awan. Tapi ternyata awan itu ada tetapi tidak terlihat. Ya, sekali lagi ada awan. Selagi ada awan, ingatlah, jangan sampai kita berbuat dosa. Itu saksi nanti yang akan memberatkan kalau orang nanti dihakimi. Karena awan itulah yang mengelilingi manusia. Mungkin kita bisa berkata, ya, di rumah saya tidak terlihat. Tapi ingatlah, di atas rumah kita ada tetap awan. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini nanti satu kali menjadi saksi. Ya. Saksi yang tidak bisa berkata, tetapi dia bisa memberatkan. Karena Tuhan sudah memperingatkan sekarang, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu akan menjadikan kita semakin bijaksana atau semakin bodoh. Kita akan lihat saksi ini begitu banyak. Itu yang pertama, langit. Langit yang pertama tadi adalah menandakan bahwa kita itu begitu kecil dan begitu tingginya, dan juga rancangan Tuhan seperti tingginya langit dan bumi. Dan langit itu juga menggambarkan kasih setia Tuhan. Ingat, di langit juga ada bintang yang menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus menjadi terang. Jangan sampai jatuh. Dan kita lihat di tengah-tengah kita itu ada awan yang mengelilingi kita. Itu saksi mata. Saksi mata yang tidak akan pernah dibantahkan oleh manusia. Yang kedua, kembali ke dalam Mazmur 19. Mazmur 19 ayat yang ketiga. Mazmur 19 ayat yang ketiga. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Ya, hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya, yang menjadi saksi kita selanjutnya, tadi yang pertama, langit dengan segala isinya. Yang kedua adalah hari demi hari. Teruskan tadi, boleh diulangi aja. Lihat yang ketiga. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Ya, hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya, teruskan ayat yang keempat. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Ya. Jadi hari ini sebagai bentuk dari peringatan. Sekalipun hari itu tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Tapi ini yang dipertanggungjawabkan nanti oleh manusia. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Ya. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi hari demi hari inilah yang nanti akan menjadi peringatan buat kita dan akan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Tidak bisa diingkari oleh manusia dan Tuhan. Kita lihat dari hari demi hari apa yang kita harus pelajari. Jadi yang kedua nih, hari demi hari. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, nah jadi dalam firman Tuhan sebenarnya, ajarlah kami menghitung hari-hari. Ini perintah Tuhan. Ya, kepada kita supaya kita juga belajar supaya bijaksana. Kita baca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang
bijaksana. Ya, apa yang jadi saksi yang kedua nih, hari demi hari atau perjalanan hidup, waktu yang kita dapatkan, dianugerahkan oleh Tuhan, waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita, ini yang menjadi saksi nanti. Ya, entah orang itu umurnya, maaf ya, 1 hari, 2 hari, mungkin sekarang kita sudah berumur 70 tahun. Satu tahun itu 365 hari. Tinggal kali dengan tahun kita masih hidup sekarang. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hari demi hari? Yang pertama, kita tidak bisa menghitungnya, atau kita bisa lupa. Tapi yang kita tidak bisa hitung sebenarnya hari itu adalah berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah menghitung atau niat ya, menghitung napas yang sudah Tuhan beri, itu tanggung jawab semuanya. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari, kita menghitung berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri, dan berapa banyak kesempatan yang sudah Tuhan beri. Jadi hari ini kesempatan, besok kesempatan. Jadi hari ini berbicara tentang berkat dan kesempatan kita. Ya, berapa banyak kesempatan Tuhan sudah beri, tapi kita masih tidak melakukannya. Ya, berapa banyak hari sudah Tuhan beri, sampai kapan kita mau bertobat, melayani Tuhan, ya, beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua tentang hari-hari. Dan hari-hari juga mengingatkan kita betapa singkatnya umur manusia. Ya. Pada minggu kemarin ada persekutuan doa Firdaus yang hari Senin ya. Saya ketemu dengan engku saya, masih ada sehat. Tapi besoknya itu sudah tidak ada. Singkat. Sekalipun umurnya sudah 70 tahun. Orang berkata singkat sekali. Tuhan berkata manusia itu hanya seperti uap saja. Jadi hati-hati. Hari demi hari kita harus hitung ya berkat-berkatnya Tuhan, dan hitung sekarang. Sudah umur berapa sekarang? Yang tua-tua nih ya, maaf ya, sudah dekat kepada kesudahannya. Sudah hitung. Ya, karena patokannya dikatakan 70 tahun. Sudah harus semakin giat. Bukan semakin tua, semakin malas. Semakin tidak ada gairah. Semakin mundur. Tapi semakin, kalau guru kami sering melihatkan ya, salah satu gurunya yaitu Pendeta Om Injono atau Teis, ketika dalam masa tuanya semakin giat, semakin berkobar-kobar. Wah, itu luar biasa. Jadi tidak ada halangan, umur itu membuat kita semakin mundur, malah semakin giat. Bahkan saya sering mendengar saksian bahwa ketika dia melayani Tuhan dari Belanda sampai Indonesia itu begitu jauh, tapi dia dengan semangat ya mengabarkan pemberitaan firman Tuhan. Ini luar biasa sekali. Sampai akhir hidupnya setia. Jadi hari demi hari kita harus belajar, hitunglah
umur kita. Jadi bukan berarti juga anak muda sekarang. Anak muda bukan berarti, berarti batas umur kita 70 tahun. Anak muda maaf saja. Banyak yang sekarang saya lebih banyak melihat di TV itu anak-anak muda mati celaka, mati minuman keras, sampai mati loh. Ada kejadian di beberapa kota, orang minum minuman keras mati bersama-sama. Ini disebut mati konyol, maaf. Orang mati karena overdosis. Jadi hati-hati ketika masa muda kita juga kita pakai. Saya selalu ingat bahwa kita harus beribadah seolah-olah besok kita mati. Ya. Jadi harus siap, sedia. Itu yang kedua, kita menghitung berapa banyak nanti hari-hari yang akan kita lalui. Dan semakin kita menghitung hari, semakin kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena itu manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini untuk bertobat. Itu yang kedua, hari-hari. Sekarang kita lihat yang ketiga, matahari. Saksi, semua saksi yang tidak bisa diingkari oleh manusia. Selagi kita bisa melihat mereka, kita diberi kesempatan. Ayat yang kelima, yang terakhir, yang memasang dari Mazmur 19, ayat yang 5. Mazmur 19 ayat kelima. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Ya, ini tentang matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Ya. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ya, tentang matahari. Jadi matahari itu pertama itu menggambarkan kasihnya Tuhan. Dikatakan di sini matahari itu tidak bisa ditutup oleh apapun juga. Sekalipun dikatakan ada gerhana matahari, tetapi itu hanya sebagian kecil saja yang tertutup. Tapi matahari ini tidak bisa ditutup oleh apapun. Itu kasih Allah yang sempurna. Kita baca dalam Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat yang ke-45. Matius 5 ayat Ya. 45. Saya ulangi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, Ya. yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Ya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Nah, jadi matahari ini gambaran dari kasih Allah yang sempurna. Tidak ada syaratnya, tidak ada batasnya. Ya, dia mengasihi orang jahat dan orang baik. Teruskan. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, orang benar dan tidak benar juga tetap diberkati Tuhan. Ya, masih hidup mereka, masih dipelihara. Ya, kemurahan. Nah, jadi kalau kita lihat matahari, walaupun kita hanya bisa melihat sekarang sinarnya, karena kalau kita lihat matahari kita tidak bisa kuat. Nah, begitu juga kemuliaan Tuhan. Ingat seperti Yohanes ketika dia di Pulau Patmos, dia melihat Tuhan seperti matahari rebah. Nah, matahari ini
adalah gambaran dari kasih Allah. Tapi juga menandakan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Jadi anak terang ini tidak boleh kasih yang pilih memilih. Ya, kalau kita mengasihi seseorang, baik orang jahat, orang baik, kita tetap kasihi. Dan memelihara mereka. Nah mungkin, maaf saja, mungkin orang yang jahat, orang yang baik, bukan orang yang di luar. Bisa jadi orang yang di tengah-tengah kita. Mungkin anak kita, ada nggak orang tua yang membuang anaknya? Mungkin ada, tetapi orang tua yang tahu mengasihi anaknya, sekalipun anaknya itu berbuat jahat, dia tetap kasihi. Ya. Jadi ada seorang bapak selalu dipukul, ya, sering dipukul oleh anaknya, dihina oleh anaknya. Sampai saya pernah dengar ditendang oleh anaknya. Suatu saat ada buktilah yang membuat anak ini bisa masuk penjara. Akhirnya dipenjarakan anak ini. Tapi kasihnya seorang bapak akhirnya tidak tega. Tidak tega. Dikasihlah kemurahan. Ayo, nggak apa-apa asal bertobat. Ini seorang bapak, walaupun anaknya berbuat jahat. Sampai maaf saja ya. Ya, kalau saya seorang bapak, kalau punya anak seperti ini, kalau saya jahat, saya tidak akan kasih warisan. Biarlah warisan ini kepada yang lain. Tapi karena sayangnya seorang bapak kepada anaknya, sekalipun dia jahat, warisannya itu bisa jadi yang paling besar. Itu makanya seorang anak jangan berbuat jahat kepada orang tuanya. Ya, di sini bukan berbicara tentang warisan ya. Sekalipun tidak ada warisan pun, kita harus sayang kepada orang tua. Apalagi ada warisan ya. Harus mengambil hati. Nah, jadi matahari ini gambaran dari kasih Allah yang sempurna. Dia menerangi orang jahat dan orang baik. Mungkin sekarang kita sudah meninggalkan Tuhan seperti orang jahat, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya. Jadi gambaran kasih Allah. Yang kedua sekarang, matahari ini adalah gambaran penyertaan Tuhan. Ya. Dalam Keluaran 17 ayat yang ke-12. Jadi Tuhan ini menyertai sampai segala sesuatu itu beres. Sampai segala sesuatu itu selesai. Ini gambaran dari Tuhan menyertai umat Israel. Ketika itu mereka sedang melawan orang Amalek. Tapi Tuhan selesaikan segala sesuatu demi umatnya. Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Ya, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Ya, mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Ya, kita baca seorang di sisi bersama-sama. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Teruskan ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek. Ya, baca bersama-sama. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, jadi pernyataan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Ya, diselesaikan pada hari itu juga. Tuhan menolong kita sampai diselesaikan segala sesuatu. Saya teringat dengan kisah Rut. Rut ketika bertemu dengan Boas. Boleh kita baca dulu biar menjadi pegangan buat kita. Ya. Tentang kisah Rut dengan Boas.
Rut 3 ayat yang ke-16. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, Ya, ini Rut kepada mertuanya. berkatalah mertuanya Berkata mertuanya itu, bagaimana anakku? ya, Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. ya, ketika itu Rut memohon, ya, supaya ada yang menebus kehidupan Rut. Dan dia memohon kepada Boas. Tapi Boas tidak mau mendahului. Kalau tidak ada yang mau menebus, biarlah saya yang menebus. Ayat yang 17. Serta berkata, Ya, setelah berkata, yang 6 takar jela ini diberikannya kepadaku. ya, Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. ya, ini Boas ya. Jadi kalau seorang yang datang kepada orang tuanya, jangan pulang dengan tangan hampa. Ya, orang tua jangan pulang dengan tangan hampa. Teruskan. Lalu kata mertuanya, Lalu kata Naomi kepada Rut, ya, duduk sajalah menanti duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan Ya. perkara itu. bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti Sebab orang itu, Boas, tidak akan pernah berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ini gambaran dari janjinya Tuhan. Tuhan selesaikan. Penyertaan juga yang dari Tuhan. Tuhan akan selesaikan pada hari itu juga. Dan kita lihat, dia tidak pernah berhenti, tidak akan berhenti sebelum diselesaikan. Seperti kisah Israel dengan orang Amalek tadi, Tuhan tidak berhenti sampai selesai semua perkara. Itu gambaran dari matahari. Pada hari itu juga. Yang terakhir tentang matahari. Jadi matahari ini berbicara tentang janji Allah yang tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada janji, mengandung janji. Tuhan tidak bisa berdusta terhadap janjinya. Dan janjinya ini digambarkan seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kalau mungkin kita bisa berkata, mengapa matahari bisa jam 5:30 kadang-kadang terbit, bisa lebih cepat? Itu karena di dunia ini ada penanggalan waktu dari jam ke jam saja kan? Ya, tidak jam 1 jam lebih semenit, sedetik, tidak. Ya. Sebenarnya kalau misalnya didetailkan, kita itu punya jam-jam dan menit dan detik berbeda setiap rumah mungkin ya. Sepersekian mili detik mungkin di rumah saya lebih cepat bersinar dibandingkan yang di sana. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa dia tidak lupa untuk terbit. Sebenarnya tidak terlambat untuk bersinar. Itu juga janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak terlambat. Yeremia 33 ayat yang ke-20. Ya, beberapa ayat lagi. Itu panjang, tapi kita yakini bahwa banyak hal yang kita ketahui pada hari ini tentang alam semesta, langit dan semua isinya sebagai saksi mata dan juga sebagai bentuk dari perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam. Ya, jadi Tuhan ingatkan bahwa perjanjianku itu akan selalu ada. Kalau matahari itu masih ada.
Penanda hari itu matahari. Ya, teruskan. Sehingga siang dan malam tidak lagi pada waktunya. Ya. Maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari. Ya, ini seperti perjanjian kita dengan Tuhan. Nah, jadi artinya selama matahari masih terbit, guru saya sering menerangkan, selama matahari masih terbit di pagi hari, itu artinya janji Tuhan masih berlaku atas kehidupan kita. Ada amin? Dan Tuhan tidak bisa mengingkarinya. Makanya segala sesuatu di dunia ini sebagai suatu peringatan buat kita, supaya kita tidak lupa. Ayat terakhir saja, Ayub 31 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama supaya kita ingat kembali. Ya. Ayub 31 ayat 26 sampai yang ke-28. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, teruskan, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-28. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Nah, jadi ketika masih ada segala sesuatu di dunia ini, manusialah yang sering mengingkari. Kita harus malu. Kita harus ingat kembali firman Tuhan. Kita harus ingat kembali perjanjiannya. Kita harus ingat juga perintah-perintahnya. Kita harus menjauhi juga segala larangannya. Ingat, segala sesuatu ternyata yang diingkari, yang mengingkari adalah kita. Kita ingat kembali, segala sesuatu diciptakan untuk memperingatkan kita bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu mengasihi orang. Baik orang itu jahat, orang itu baik, Tuhan tetap mengasihi. Ataupun mungkin kita sedang berbuat dosa, ingatlah bahwa segala isi dunia ini dan setingginya langit dan bumi, begitu juga kasih setia tidak terukur. Tuhan masih mengasihi kita. Ya, kita mau nyanyikan janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, tidak pernah terlambat bersinar. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
padamu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Alkitab mengatakan Allah kita adalah matahari. Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia berikan kasih-Nya tanpa batas pada kita, supaya hidup kita terang. Dan Dia berikan kemuliaan-Nya bagi kita, supaya hidup kita yang hina ini menjadi mulia. Mari manfaatkanlah kesempatan, baik saudara yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Allah kita adalah matahari. Kasih-Nya tetap bersinar, menyingkirkan kegelapan. Haleluya. Mari, kalau ada kegelapan saudara rasa dalam hidupmu, rasanya hidupku gelap, masa depanku gelap, pekerjaanku gelap, studiku, usahaku, keluargaku sedang dalam kegelapan. Hari ini kasih Allah, Tuhan sebagai matahari akan menyingkirkan kegelapan, menguatkan, menyembuhkan. Haleluya. Mari sembah Dia saja. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, Tuhan. Ternyata kasih-Mu begitu besar bagi kami, menyingkirkan kegelapan, kesurangan. Hari ini Engkau sinari kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Engkau beri kasih-Mu bagi kami, Tuhan, yang bisa mengatasi segala sesuatu. Kemuliaan-Mu yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Dan kami tahu ibadah ini berguna untuk semua hal. Firman Tuhan ini berguna untuk apapun bagi kami. Tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah kami semua. Jangan biarkan kami dalam beban yang berat dan berputus asa. Ulurkanlah tangan-Mu, Tuhan. Jamalah setiap pribadi. Berilah kepada kami kelegaan sentosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau angkat segala beban berat, Tuhan. Kau berikan kuk yang ringan, yang enak bagi kami. Itulah firman-Mu, Tuhan, yang membuat kami enak dan ringan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan seorang di antara kami dalam kesedihan, terus dalam kegagalan. Hari ini ubahlah semua keadaan kami. Lawatlah kami, Tuhan. Jamalah setiap pribadi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-Mu tertumpangkan pada mereka. Itulah firman dan Roh-Mu yang memberkati kami, memulihkan kami semua, menyembuhkan,
memberi damai dan sukacita, sehingga kami pulang dengan sukacita surgawi. Dimanapun kami berada, tidak ada yang pulang dengan tangan hampa. Tangan kami penuh dengan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkati keluarga dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita angkat persembahan 2 kali. Kita angkat puji-pujian. Ya, kita nyanyikan nyanyian Oh Tuhan Pencipta langit. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa, menang sehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa, menang sehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa, menang sehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa, menang sehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. ya, bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jangan lupa ini, apapun persoalan kita seperti tidak mungkin selesai, semua mungkin asal percaya. Ya, Tuhan berkati saudara yang sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan sebagai warta jemaat bagi kita. Hari Selasa doa, hari Rabu kita pendalaman Alkitab, hari Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kita kembali ibadah, dan nanti 10.30 ibadah kedua di Permata. Kita doakan mereka yang sakit, ya, Mama Ibu Lydia, Opu Romando Boru, Saudari Yuli Huta Barat, Mama Serlo, kemudian Saudari Bella. Ya, kita pakai berdiri, kita tutup dalam doa. Mungkin juga yang mendukung secara online, ya, kurang sehat atau dalam keadaan sakit. Haleluya, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa buat
Mama dari Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Oh Puromando Boru, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Saudari kami Yuli Huta Barat, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga kami berdua buat Mama Sherlock, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Saudari Bella juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pekerjaan dan usaha anak-anakmu minggu ini. Dan bagi mereka yang belum punya usaha pekerjaan, Engkau adalah pencipta lapangan pekerjaan. Engkau berkata orang yang tidak mau bekerja, jangan kasih makan. Artinya kami disiapkan oleh Tuhan pekerjaan. Kami berdoa, Engkau ciptakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu, baik juga mereka dalam segala rencana, baik untuk masa depan mereka. Biarlah rancangan dari Tuhan yang lebih baik akan mereka terima untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga lingkungan di mana kami tinggal dan beribadah ini. Tuhan berkati dari tingkat RT, RW, Pak Lurah kami, Muspika Andir juga, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil juga, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri. Berkati semua MPRD pada tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Ibu Susah juga berkati anak, mantu, cucu usaha dan pekerjaannya. Sebab setiap jeripaya kami dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Satu kali akan kami lihat menjadi mahkota kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang pulanglah saudaraku dengan membawa berkat dari Allah Bapa, dari Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat